Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa di pagi hari ini yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita di surat Ali Imran ayat 23. Ayat 23 ya. Tentang tabiat karakter ahli kitab yang kafir dan ancaman atas mereka ya. Ancaman atas mereka karena berpaling dari hukum Allah. Dan sebelum kita masuk pada terjemahan, kita ambil materi kaidah ya. Materi kaidah ya, kita sampai pada pembahasan tentang isim maf'ul. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang isim fa'il, kata kerja yang disubjekkan, yang menunjukkan orangnya. Yang kedua adalah isim maf'ul, yaitu kata kerja yang diobjekkan. Kalau isim fa'il disubjekkan, kalau isim maf'ul diobjekkan. Artinya orang yang di. Cara membentuknya ya. Yang pertama, jika berasal dari sulasi. Apa itu sulasi? Fi'il yang terdiri dari 3 huruf disebut dengan sulasi. Contoh, fa'ala, fa'ala yaf'ulu. Berapa huruf? 3. Dari mana kita mengetahui ini 3 huruf? Dilihat dari fi'il madhinya. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari'. Mana yang kita lihat? Fi'il madhinya. Fa'ala terdiri dari 3 huruf. Fa, ain, lam. Jika dia terdiri dari 3 huruf, maka isim maf'ulnya wazannya maf'ulun. Kita baca fa'ala yaf'ulu maf'ulun. Fa'ala artinya bekerja atau melakukan. Yaf'ulu sedang bekerja atau melakukan. Maf'ulun orang yang dikerjain atau yang diperlakukan, yang di. Baik. Kita ambil contoh ya. Misalnya kita punya kata qara'a. Cukup besar apa kurang? Kurang ya? Kurang besar ya. Maklum.
Kita baca qara'a, artinya membaca. Berapa huruf? 3. Isim maf'ulnya apa tadi? Maf'ulun, berarti lihat tadi Pak wazannya. Dari fa'ala menjadi maf'ulun. Huruf depannya ma. Kemudian setelah ainnya ditambahkan waw. Menjadi maf'ulun. Sehingga dari qara'a menjadi maq. Apa ru? Ru karena waw kan? Maqru'un. Sekali lagi qara'a, isim maf'ulnya maqru'un. Sekali lagi qara'a, isim maf'ulnya maqru'un, artinya yang dibaca. Kalau isim fa'ilnya qara'a apa kemarin? Qari'un. Kalau isim fa'ilnya qari'un. Baik, qara'a artinya membaca. Kalau qari'un orang yang membaca. Kalau maqru'un yang dibaca. Contoh lagi. Kataba. Artinya kataba artinya menulis. Orangnya yang menulis katibun, orangnya yang menulis. Yang ditulis menjadi maktubun. Maktubun. Syakaro artinya bersyukur. Orang yang syukur syakirun, orang yang bersyukur. Yang disyukuri kurun. Masykur ya, yang disyukuri. Nah, cukup ya. Baik, kaidahnya sementara cukup.
Itu apa? Pembahasan isim maf'ul. Ada yang sulasi dan ada yang rubai. Yang rubai di pertemuan yang akan datang. Baik, kita sekarang masuk di terjemahan. Ayat 23, 24, 25. Kita baca dulu kosakata di halaman 27. Baik, bismillah. Gharra artinya memperdayakan. Kalau kesenangan yang menipu atau memperdayakan, bahasa Arabnya mata'ul gurur. Kesenangan yang memperdayakan atau menipu, mata'ul gurur. Sekali lagi, gharra artinya atau menipu. Asal kata gharra ya gurru. Gharra fi'il madhi, ya gurru fi'il mudhari. Isim fa'ilnya apa? Gharra. Gharra berapa huruf? 3 ya. Ghin, ra, ra. Isim fa'ilnya gharrun atau gharirun. Kayak madun atau madidun. Isim fa'ilnya magrur ya. Orang yang tertipu, terperdaya. Magrur. Baik. Lanjut, yaftaruna artinya mengada-ngada atau berbuat kedustaan. Karena yang berbuat kedustaan berarti mengada-ngada sesuatu yang tidak benar. Asal kata iftara yaftari. Baik, khalas. Kita lihat di ayatnya. Ayat 23 sampai 25 kosakatanya hanya 2. Berarti semuanya sudah lewat. Bismillah. Ayat 23. Alam, tidakkah, bukankah, belumkah. Alam, tidakkah, taro, kamu perhatikan. Seperti dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Halaman berapa ini? 26. Baik, sekali lagi, alam taro artinya tidakkah kamu perhatikan. Ila pada alladzina orang-orang yang utu diberi, majhul ya. Mereka diberi nasiban. Nasib apa? Nasib. Bahasa Indonesia apa? Nasib bahasa Indonesia kan nasib. Bagian. Nasiban bagian minal kitab, dari kitab. Siapa yang dikasih bagian dari kitab? Ahli kitab.
yang diberikan kitab, yaitu ahli kitab. Dan satu kaidah ya, jika Allah mengatakan utu, diberi, maka ini Allah mencela. Tapi jika mengatakan kami memberikan pujian, jadi kalau kita baca Quran utu berarti apa? Ini celaan. Mereka diberi menggunakan majhul. Tapi kalau Allah mengatakan kami berikan, Allah memuji. Baik. Lanjut. Yud'auna, mereka diseru. Dakwah, diajak, diseru. Ila kitabillah, kepada kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Kalau yang pertama Taurat atau Injil, kemudian yang kedua Al-Qur'an. Supaya agar untuk yahkuma berhukum bainahum, di antara mereka. Di antara mereka siapa? Ahlu kitab. Summa yatawalla, sudah sering berpaling. Abasa wa tawalla, kemudian berpaling. Fariqun, segolongan atau sekelompok. Minhum, dari mereka. Wa hum, mereka. Mu'ridun, menolak atau membangkang. Menolak atau membangkang. Sekali lagi dari awal. Alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum, untuk berhakim, menghukumi, bainahum, di antara mereka. Summa yatawalla fariqum minhum, wa hum mu'ridun, mereka menolak atau membangkang. Kalau berpaling itu dengan tubuhnya, kalau mu'ridun dengan hatinya. Ya tawalla itu apa? Berpaling dengan tubuhnya. Kalau mu'ridun, hatinya. Tidakkah engkau perhatikan pada orang-orang yang mereka diberi bagian dari kitab, yaitu Taurat dan Injil? Mereka diseru atau dipanggil kepada kitab Allah, supaya untuk atau agar berhukum di antara mereka. Kemudian sebagian atau sekelompok dari mereka berpaling, dan mereka orang-orang yang membangkang atau menolak, itu dengan hatinya. Apa sebabnya mereka berpaling dan menolak, membangkang? Dalika, yang demikian itu. Dalika, itu, yang demikian itu. Bi'annahum, karena sesungguhnya. Bi'anna, karena sesungguhnya. Hum, mereka kembali ke ahli kitab. Qalu, mereka berkata, lan, tidak, tamassana, sudah menyentuh
Lan tamassanan nar, mana fa'ilnya? An-nar. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya yang harokatnya dhammah. Lan tamassanan nar, api neraka tidak akan menyentuh kami. Illa, kecuali ayyam, beberapa hari, ma'dudat, yang dapat dihitung. Ma'dud itu apa? Yang dihitung, isim maf'ul. Wa gharra, tadi apa? Wa gharrahum, dan mereka terperdaya, tertipu. Fi dinihim, dalam agama mereka. Agama mereka agama apa? Agama hawa nafsu. Itu. Yahudi dan Nasrani. Enggak ada namanya agama Yahudi dan Nasrani. Agama hawa nafsu. Sekali lagi, wa gharrahum fi dinihim, dan mereka terperdaya atau tertipu fi dinihim, dalam agama mereka. Agama hawa nafsu. Maka nu yaftarun, ma apa-apa, oleh apa-apa, kanu yang mereka dulu, yaftarun ada-adakan. Sekali lagi, dzalika, yang demikian itu, bi annahum, karena mereka, qalu lan tamassanan nar, mereka berkata api neraka tidak akan menyentuh kami, atau kami tidak akan disentuh oleh api neraka, illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa-apa yang mereka dulu ada-adakan. Yang demikian itu karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari yang dapat dihitung, dan mereka terperdaya, tertipu dalam agama mereka oleh apa-apa yang mereka dulu ada-adakan. Fa, maka, kaifa, bagaimana, maksud bagaimana keadaannya, bagaimana nasibnya, idza, apabila, jama'nahum, jama'na, kami kumpulkan, hum, mereka, maksudnya dikumpulkan, dibangkitkan, kami kumpulkan mereka, li, pada, yaum, pada atau untuk hari, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hari apa itu? Hari kiamat, hari kebangkitan. Wa wufiyat, diberi balasan sempurna, atau ya, diberi balasan yang sempurna. Kullu nafsin, setiap jiwa, ma, apa-apa yang kasabat, dia usahakan, dia perbuat, wa hum, mereka, la yudlamun, mereka tidak dizalimi. Sempurna. Fa kaifa,
idza jama'nahum liyaumin la raiba fi wa wuffiyat kullu nafsin, diberi balasan yang sempurna setiap jiwa maka sabat, apa-apa yang ia telah perbuat atau usahakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Cukup. Satu menit dibaca lagi ya Pak. Ya. Satu menit dibaca lagi artinya sebelum masuk tafsirnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 23 sampai ayat 25 menjelaskan kepada kita tentang karakter tabiat ahli kitab yang kafir dan ancaman atas mereka karena berpaling dari hukum Allah. Ayat sebelumnya Allah menjelaskan kepada kita tentang perbuatan dosa ahlu kitab dari kalangan Yahudi dan ahli kitab secara umum, bahwasanya mereka dulunya membunuh para nabi dan juga membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hatim dari sahabat Abu Ubaidah Ibnu Abi Ubaidah, seorang laki mengatakan, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi 'adaban?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang mereka membunuh para nabi. Kemudian setelahnya orang-orang yang membunuh manusia yang menyuruh kepada keadilan, yaitu mereka yang menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah pada perbuatan yang mungkar. Jadi apa? Makna orang-orang yang menyuruh kepada keadilan yaitu yang meneruskan jejaknya para nabi dan rasul, yang mereka menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka siapapun yang membunuh mereka, mereka adalah orang yang paling keras siksanya. Dan bahwasanya disebutkan orang-orang Bani Israel itu membunuh nabi-nabinya sebanyak 43 nabi. Dan nabi yang paling banyak itu adalah di Bani Israel. Nabi siapa sajakah mereka? Tidak disebutkan namanya, tapi yang disebutkan dalam sirah tarikh, di antara yang disebut namanya adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, anak dan bapaknya. Kemudian dari orang-orang yang menyuruh kepada keadilan sebanyak 170 orang. Jadi kalau nabinya 43, orang-orang yang berbuat keadilan 170
orang. Ini di masa zaman mereka. Dan sampai pada tingkatan nabi terakhir dan sebelum akhir pun mereka berusaha untuk membunuhnya. Nabi Isa alaihissalam mereka berusaha untuk membunuhnya, sehingga mereka mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa. Akan tapi Allah mengatakan tidaklah Nabi Musa dibunuh dan tidaklah disalib, akan tapi Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan diserupakan salah seorang di antara mereka. Ada yang menyebutkan Yudas dan ada yang menyebutkan tidak Yudas, pokoknya seorang dari mereka. Ayat setelahnya, alam tara ilal ladzina utul kitab. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang diberi sebagian atau bagian dari kitab, yaitu kitab Taurat dan kitab langit, kitab yang diturunkan dari langit yang paling agung dan mulia sebagai penutupnya Al-Quran, dan kitab Samawiyah yang terbaik setelah Quran adalah Taurat. Adapun Injil penyempurna. Maka orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, yud'auna ila kitabillah, ketika mereka diajak, dipanggil untuk kembali kepada kitab Allah, Al-Quran. Ulama tafsir dua pendapat. Ila kitabillah kepada Al-Quran, atau ila kitabillah kepada kitab yang ada pada mereka dari Allah. Jadi ahlu kitab diberikan kitab, Bani Israilnya Taurat, setelahnya Injil. Kemudian masing-masing dari mereka diajak untuk kembali kepada kitab Allah, kitab Samawiyah, Tauratnya maupun Injilnya. Atau makna yang kedua, tafsir yang kedua, mereka diajak kembali kepada kitab Allah, kepada Al-Quran. Karena Al-Quran bukan sesuatu yang baru, sudah ada kandungannya, sudah ada dalam kitab-kitab Taurat maupun Injil. Dan mengenai ayat ini, ulama tafsir beberapa sebab. Yang sebab pertama mengenai ayat ini, yaitu kisahnya mereka dalam hukum rajam. Mereka diajak untuk kembali kepada kitab Allah, yaitu dalam perkara hukum rajam. Dan hukum rajam yaitu ketika ada orang yang berzina dan dia muhson, sudah beristri atau bersuami, maka hukumannya apa? Rajam. Kalau yang belum bersuami atau belum beristri, hukumannya dicambuk. Berapa? 100 cambukan. Dan diasingkan dari tempatnya bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan akan dikurung. Adapun yang menuduh 80 cambukan. Jadi kalau yang berbuat 100 cambukan dan itu diasingkan dari tempatnya. Adapun yang menuduh, misalnya Pak, menuduh berbuat zina tapi tidak terbukti, hukumannya 80 cambukan. Namun yang berzina dan dia muhson, hukumannya rajam. Baik dalam syariatnya Nabi Muhammad maupun syariat-syariat sebelumnya, syariatnya Nabi Isa dan syariatnya Nabi Musa alaihissalam sudah ada. Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya orang-orang Yahudi suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang lelaki dari mereka, dari orang-orang Yahudi Bani Israel,
itu berzina dengan seorang perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan berzina. Dan keduanya muhson, sudah suami, sudah punya istri dan sudah punya suami. Maka Rasulullah SAW bersabda, jadi mereka datang kepada Rasulullah SAW minta pendapat, kira-kira pendapatmu apa hukumannya dalam syariatmu. Maka Rasul mengatakan, coba temukan dalam kitab Taurat kalian apa hukumnya. Rasulullah SAW apa? Coba cari dalam kitab Taurat kalian, karena dalam kitab Taurat ada petunjuknya. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya, kita akan baca dan kita akan lihat bersama-sama. Maka mereka membaca bab bagian hukuman orang yang berzina. Mereka datangkan kitab Taurat, kemudian mereka baca. Ketika mereka baca, ya, tidak disebutkan hukum rajam. Hukum rajam tidak disebutkan. Jadi apa? Ayat pertama, ayat kedua, ayat sampai akhir tidak ada. Maka Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya apa? Ketika dia membaca, tangannya menutupi sebagian ayat. Jadi dia membacakan tapi menutupi sebagian ayat. Hai fulan, coba buka tanganmu. Irfa' yadak, angkat tanganmu. Ketika diangkat, didapati ada ayat rajam. Faqalu, maka mereka mengatakan, sadaqa Muhammad, benar apa yang dikatakan oleh Muhammad. Ternyata apa? Ada ayat rajam. Kemudian ditegakkanlah hukum rajam kepada kedua orang tersebut. Dari kisah ini ya, tentang rajam itu sudah ada dalam kitab mereka dan juga dikuatkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Dan dari kisah ini juga ada di antara kalangan orang Yahudi yang lurus, yang tetap berpegang teguh kepada kitab Tauratnya, dan dia akhirnya beriman dengan Rasulullah dan Al-Quran Al-Karim. Karena bukan berpindah agama, tapi apa? Melanjutkan risalah. Jadi orang Yahudi atau orang Nasrani, jika dia masuk Islam itu bukan murtad dari agama mereka, atau bukan apa? Keluar dari agama mereka, tapi apa? Melanjutkan risalahnya. Kalau keluar daripada Islam itu baru murtad, karena sudah maju mundur. Maka di antara yang masuk Islam adalah Abdullah ibnu Salam, orang Yahudi. Sehingga ayat tadi, tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang diberikan kitab? Mereka diajak berhukum kepada kitab Allah. Tadi dalam tafsirnya dua, yaitu apa? Kembali kepada kitab Allah, kitab mereka, atau kembali kepada kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan di antara ayat pertama-tama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah ayat rajam. Jadi ayat rajam itu ada dalam Quran di masa awal, kemudian dihapus dari Al-Quran Al-Karim. Maka kita bisa temukan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dari hadis Aisyah, sesungguhnya di antara yang diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran yang pertama adalah ayat rajam, kemudian dihapus lafadznya dalam Quran, tapi hukumnya masih tetap ada dan berlaku sampai hari kiamat. Pertanyaannya, kenapa dihapus? Jadi kalau ditanya, ada gak Ustaz ayat tentang rajam dalam Quran? Tidak ada. Tidak ada ayat rajam dalam Quran. Tapi pertamanya ada. Lafadznya, apabila ada seorang yang berbuat zina dan sudah muhsan, maka rajamlah. Asy-syaikhu wasyaikhatu farjumuhuma.
Orang yang tua yang ada menikah dan orang yang tua perempuan ketika berbuat zina dirajam. Kemudian dihapus lafadznya dan tetap ada hukumnya. Maka di antara an-nasi wal mansukh, ada ayat yang dihapus lafadznya dan dihapus hukumnya. Ada yang sebaliknya, dihapus lafadznya, hukumnya masih ada. Di antara ayat yang dan ayat satu-satunya dihapus lafadznya, hukumnya masih ada ayat rajam. Pertanyaannya, kenapa? Sebagai ujian umat Nabi Muhammad, percayakah mereka dengan sabda Rasulullah? Percayakah mereka dengan apa? Perintah dari Allah. Ujian. Karena keimanan perlu diuji gak Pak? Untuk menyatakan ini orang beriman dengan Allah dan Rasulnya, itu perlu diuji gak? Perlu diuji. Allah menegaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 1. Ahasiban nas ayatraku ayyakulu amanna. Apakah manusia mengira ketika mereka mengucapkan kami beriman, kemudian dibiarkan, gak diuji? Baik ujian dalam perkara syariat maupun ujian dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara dunia semua ada ujiannya. Dan di antara ujian perkara agama, di antara contoh yang lain, hari kiamat kejadiannya pasti. Namun waktunya kapan terjadi hari kiamat diberitahukan nggak pada kita? Kenapa hari kiamat tidak diberitahukan? Kenapa hari kiamat, hari kebangkitan itu tidak diberitahukan kepada kita kapan terjadinya? Sebagai ujian orang beriman. Kira-kira orang beriman ini masih gak beriman dengan perkara yang gaib? Kalau dengan perkara-perkara dohir, beriman dengan Nabi Muhammad, ada. Beriman dengan Quran, ada. Barangnya, ada kitabnya, kelihatan. Tapi beriman dengan hari akhir tidak kelihatan. Tapi Allah tunjukkan bukti-buktinya. Allah Maha mampu untuk menjadikan hari kiamat tegak sebagai bentuk ujian. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman dalam surat Al-Baqarah, pertama kali yang Allah sebutkan orang beriman itu dikenal dengan imannya dengan perkara yang gaib. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena berbicara keimanan itu hati, meyakini 100% dalam perintah Allah dan larangannya. Dan juga di antara faedahnya, kenapa hari kiamat Allah rahasiakan? Agar manusia senantiasa mempersiapkan diri. Sebagaimana kematian adalah kiamat kecil. Setiap dari kita itu punya kiamat kecil. Apa itu? Kematian. Kenapa kematian Allah rahasiakan? Di antara kita ada gak yang tahu kapan dia mati dan di mana dia mati? Gak ada. Kenapa Allah rahasiakan? Ujian bagi manusia. Agar senantiasa waspada dan mawas diri sepanjang hidupnya. Jangan sampai pas ketika dia berbuat kemungkaran, pas itulah datang wafatnya. Na'udzubillah. Maka seseorang senantiasa berbuat baik dan berbuat baik. Karena dia tidak tahu kapan dia akan meninggal. Yang kedua, yud'auna ila kitabillah, mereka diseru untuk kembali kepada kitab Allah. Liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka. Tadi apa? Dalam perkara ayat rajam. Yang kedua,
yaitu dalam perkara tentang agama Ibrahim. Jadi mereka itu diajak kembali kepada hukum Allah, yaitu kembali kepada ketauhidan. Dan berbicara tentang tauhid, maka bapaknya atau uswah dalam tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya yang memerintahkan untuk bertauhid dan melepaskan kesyirikan dan berlepas dari kekufuran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena setiap orang Yahudi maupun Nasrani mengeklaim dia adalah setiap ahlu kitab itu mengeklaim. Yang Yahudi mengatakan Ibrahim itu dulunya Yahudi. Yang Nasrani mengeklaim bahwasanya Ibrahim dulunya Nasrani. Maka Allah turunkan ayatnya, nanti akan kita bahas di ayat-ayat terakhir. Allah mengatakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi Nasrani itu jauh setelah Nabi Ibrahim. Gimana dikatakan Nabi Ibrahim Yahudi atau Nasrani, sedangkan munculnya Yahudi dan Nasrani itu jauh setelah masanya Nabi Ibrahim. Dan Allah mengatakan Ibrahim adalah hanifan musliman, seorang hamba yang lurus, bertauhid, berserah diri, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi baik pada tafsir pertama hukum mengenai ayat rajam maupun dalam perkara akidah, ketauhidan, kembali kepada milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau pendapat yang ketiga dari ulama tafsir, yaitu secara umum, baik dalam perkara akidah, baik dalam perkara syariat, baik dalam perkara muamalah, mereka diajak kembali kepada hukum Allah. Apa yang terjadi? Summa yatawalla fariqum minhum, namun mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka menolak. As-Sa'di mengatakan yatawalla, berpaling dengan badannya, wahum mu'ridun, dan mereka menolak, membangkang dengan hatinya. Jadi badannya iya dan juga hatinya. Kenapa mereka bisa berpaling dan menolak? Padahal mereka adalah orang-orang yang diberikan kitab. Seharusnya orang yang pertama-tama kali beriman dan taat dengan hukum Allah adalah orang yang dikasih kitab. Kalau orang-orang musyrik, mungkinlah butuh waktu untuk menyadarkan, untuk memahamkan. Tapi orang yang sudah dikasih kitab masih saja menolak dan membangkang. Ini pertanyaan besar. Berarti mereka itu berbuat kufur atas dasar ilmu. Apa sebabnya? Allah sebutkan ayat selanjutnya, dzalika bi annahum. Yang demikian itu karena mereka, sebabnya. Qalu lan tamassana an-nar illa ayyama ma'dudat. Mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari hitungan saja. Yang pertama, beberapa hari saja disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. Orang-orang Yahudi mengatakan sesungguhnya umurnya dunia itu 7.000. Umurnya dunia 7.000. Sekarang berapa? Kita ada tahun berapa sekarang? 2023. Berarti masih kurang berapa? Kalau berdasarkan perkataan Yahudi ini. Ini angan-angan kosong. Orang-orang Yahudi apa? Berbuat angan-angan kosong. Mengada-ngada saja. Umurnya dunia itu 7.000 tahun. Dan setiap 1.000 tahunnya hukumannya hanya 1 hari. Jadi andai kata kekal dalam api neraka itu paling berapa? 7 hari. Ini klaim-klaim saja tanpa ada bukti dan dalil. Maka setelah
seandainya kami disentuh oleh api neraka karena perbuatan kami, itu paling hanya beberapa hari saja, 7 hari. Karena umur dunia hanya 7.000 tahun dan setiap 1.000 tahunnya hanya 1 hari. Atau pada perkataan mereka, atau seandainya kami disentuh api neraka, maka paling maksimal 40 hari. 40 hari ini apa? Perbuatan kami dulu ketika menyembah anak sapi. Jadi dalam kisahnya, ketika mereka ditinggal nabinya untuk mendapatkan wahyu Taurat selama berapa hari? 40 hari atau 40 malam. 30 hari di bulan Dzulqa'dah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Baru ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari atau 40 malam, langsung menyembah sapi. Karena terperdaya dengan tipuannya Samiri. Maka mereka mengatakan, seandainya kami disiksa, disentuh api neraka, paling maksimalnya 40 hari. Jadi mereka itu orang yang paling banyak dosanya, membunuh Nabi, mengkufuri ayat-ayat Allah, berpaling. Tapi mereka merasa paling aman. Ini dosa pertamanya orang Yahudi. Kok bisa menjadikan mereka itu berbuat hal demikian dan terus menerus? Sebab pertama, mereka orang yang paling merasa aman dari siksa Allah. Ada gak Pak? Orang yang paling banyak dosanya, paling bejat kelakuannya, tapi merasa paling aman? Ada kan? Makanya kan kita nggak heran jika ada yang mengatakan mudanya foya-foya, ketika tua kaya raya, ketika mati langsung masuk surga. Ada kan? Masih muda aja, udah senang-senang aja lah kita. Nanti kalau tua kaya raya, kalau mati langsung masuk surga. Yahudi. Jadi paling banyak dosanya tapi merasa paling aman. Seandainya kami disentuh api neraka, paling beberapa hari, 7 hari atau 40 hari maksimalnya. Dan dalam ayat ini orang Yahudi percaya gak dengan api neraka? Percaya. Percaya gak dengan kebangkitan? Percaya. Tapi percaya mereka tidak memberikan manfaat. Kenapa? Karena mereka tidak mendatangkan amal soleh. Jika seseorang meyakini, percaya dengan adanya hari kebangkitan, percaya dengan adanya api neraka, tapi tidak mendatangkan amal soleh dan menjauhi larangan, ini apa? Seperti kayak nggak ada manfaatnya. Seseorang percaya bahwasanya minum racun itu mati, tapi diminum. Apa faedah dari percayanya? Seseorang itu meyakini bahwa api itu panas, tapi dia membakar dirinya. Jadi ini ilmu yang nggak bermanfaat, pengetahuan yang nggak ada faedahnya. Itulah Yahudi. Mereka percaya dengan adanya api neraka, percaya dengan adanya kebangkitan, tapi mereka tidak menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintahnya, sehingga tidak ada faedahnya. Maka sebab yang pertama, mereka itu berpaling dengan jiwa dan raganya karena mereka adalah orang yang merasa paling pede, paling percaya dengan kebaikan, padahal paling berbuat banyak dosa, merasa aman dari siksa Allah. Yang kedua, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftar. Mereka terperdaya dengan angan-angan kosong mereka karena setan menghiasi. Terperdaya dengan angan-angan kosong. Orang yang punya angan-angan kosong itu apa? Hanya berangan-angan, tapi tidak ada realitas. Mereka percaya surga, tapi mereka nggak mengejar. Ini apa? Angan-angan kosong.
Mereka paham bahwasanya sholat itu pahalanya besar, tapi nggak sholat. Nanti aja lah. Saya tahu kok. Saya tahu kalau sedekah itu pahalanya besar. Tapi apa? Dia nggak ada aksinya. Ini apa? Angan-angan kosong. Dan di antara perangkap setan adalah menjadikan manusia itu punya angan-angan kosong yang panjang. Nantilah kalau saya sudah punya waktu, saya akan ngaji. Nantilah kalau saya sudah pensiun, nanti apa? Saya baru akan belajar. Ini apa? Di antara perangkapnya setan. Wa ghurrahum, mereka dibikin tertipu, terperdaya dalam agama mereka. Maka yaftarun, yang mereka ada-adakan sendiri. Apa yang mereka ada-adakan? Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di dan yang lainnya. Di antara yang mereka ada-adakan, mereka mengatakan wa qalatil yahud wan nasara, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anaknya Tuhan Allah dan kekasih-kekasihnya. Jadi apa? Orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim dirinya adalah anaknya Tuhan dan kekasihnya. Adakah Allah menyatakan nasab? Enggak ada. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak pernah mengatakan Allah punya nasab. Karena Allah qa'iman bil 'adl, Allah itu maha adil. Yang beriman dikasih surga, yang kufur, ingkar, berbuat membangkang, menolak, ya neraka. Meskipun dia anaknya seorang nabi. Rasulullah SAW pernah memperingatkan kepada keluarga dekatnya. Ketika turun firman Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, beri peringatan dengan api neraka keluarga dekatmu. Jadi sebelum berdakwah apa? Disuruh memperingatkan keluarga dekatnya. Maka Rasul mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, selamatkanlah diri kalian. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Kabilahnya Quraisy. Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan keluarga besar Abdu Manaf, yaitu kabilahnya Rasulullah SAW. La ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan keselamatan, manfaat kepada kalian sedikit pun di hadapan Allah. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai pamanku Abbas ibnu Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun dari adab Allah. Ya Safiyata ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah. Bibinya Rasulullah namanya siapa? Safiyah. La ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan keselamatan kepada kalian dari siksa Allah. Wa ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, salini ma syi'ti min mali, mintalah harta dariku terserah. Silakan minta harta dariku. Dunia silakan minta dariku. Tapi ingat, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan dirimu dari adab Allah. Maka masing-masing selamatkan diri kalian dari siksa Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang punya hubungan orang dalam atau nasab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia oke lah, masih berlaku kan. Kalau urusannya susah, cari orang dalam. Tapi kalau perkara akhirat, Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada Fatimah. Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti, minta harta dariku terserah kamu minta berapa kamu, aku akan penuhi semampuku. Tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkan dirimu dari siksa Allah. Sehingga Allah tidak pernah menjadikan ada nasab dan ada pilih kasih dalam syariatnya. Semuanya sama.
Apakah karena dia anaknya Kiai Gus kemudian selamat kalau dia berbuat kejahatan? Enggak juga. Apakah ketika dia adalah seorang Habib, Syarif atau Sayyid dia akan selamat kalau berbuat kemaksiatan? Enggak juga. Allah tidak pernah menjadikan antara hambanya ada nasab maupun pilih kasih. Sehingga sebab yang kedua, mereka orang-orang Yahudi ini apa? Mereka itu berpaling dan membangkang karena terperdaya dengan angan kosongnya. Merasa kami adalah anak-anaknya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Yang pertama sebabnya merasa paling aman padahal banyak dosanya. Yang kedua terperdaya dengan angan-angan kosong mereka ketika mereka mengatakan kami adalah anak-anaknya Tuhan dan kekasihnya. Demikian karena waktunya habis, Pak. Kita cukupkan dulu 2 ayat. Ayat selanjutnya tentang ayat ancaman. Ini yang bisa kita ambil faedahnya dan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu taala bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.